Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Ustadz harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amalan yang diterima. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan Ustadz untuk memperkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ustadz Bondan Setiawan. Di sini Ustadz akan mengajarkan mata pelajaran matematika di kelas 7. Untuk materi pertama di kelas 7, yaitu kita masuk pada bilangan bulat. Diharapkan siswa atau Ananda dapat memahami yang pertama, yaitu mengenal bilangan bulat. Kemudian yang kedua, mengerti atau memahami penjumlahan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, mengerti atau memahami pengurangan bilangan bulat. Dan yang keempat, mengerti dan memahami operasi hitung campuran. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi atas dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Disebut bilangan asli. Disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5? Disebut bilangan cacah. Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Nah, di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama, ada gambar termometer ruangan, dan yang kedua ada kedalamannya lautan. Kita disuruh menunjukkan bahwa 15 derajat di bawah 0 menggunakan termometer ruangan, dan yang kedua kita disuruh menunjukkan kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Kira-kira bagaimana caranya? 15 derajat di bawah 0 dan juga 80 meter di bawah permukaan laut. Ternyata kita gunakan tanda negatif. Ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu negatif 15 derajat Celcius di bawah 0 maupun kedalaman laut negatif 80 meter di bawah permukaan laut. Sampai di sini dulu. Apabila masih kurang memahami, bisa diputar kembali dari awal. Kita lanjut. Bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Yang pertama yaitu 0, kemudian ke arah kanan 0, yaitu ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Kemudian untuk ke arah kiri 0, yaitu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Kemudian kita lanjut. Yang kedua yaitu ada membaca dan menulis bilangan bulat. Untuk yang pertama, perhatikan gambar cara membaca bilangan bulat berikut. Yang pertama 7, kemudian 8, kemudian 11, kemudian negatif 7, kemudian negatif 8,
dan yang terakhir ada negatif 11. Patut untuk diperhatikan, untuk bilangan ada tanda negatif ini bukan dibaca min. Ada yang biasanya kita untuk mempersingkat biasa dibaca min 7, tetapi dalam penyebutan yaitu salah. Seharusnya yang benar adalah negatif 7, negatif 8, dan negatif 11. Nah, kemudian di sini ada membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan ilustrasi berikut. Semakin ke kanan, maka nilai semakin besar. Dan semakin ke kiri, maka nilai semakin kecil. Ya, yang pertama tadi ada 0. Kemudian di sebelah kanan 0 ada bilangan bulat positif. Dan ke sebelah kiri 0 ada bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Dan semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Ustaz ulangi, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Perhatikan pada perbandingan dua bilangan bulat, digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, ada tanda seperti ini, dibaca lebih dari. Kemudian yang kedua, ada tanda dibaca kurang dari. Kemudian yang ketiga, ada tanda dibaca sama dengan. Ayo kita berlatih mulai membaca, yaitu 4 lebih dari 2, karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. 1 kurang dari 5, karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Negatif 2 lebih dari negatif 6, karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Negatif 4 kurang dari 3, karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Apabila sampai di sini masih ada yang belum memahami, bisa untuk diputar kembali video ini. Kita masuk ke bagian B, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif. Di sini yang perlu diingat yaitu diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif. Lihat tanda panah warna merah, yaitu menunjukkan bilangan 6. Sedangkan yang kedua, tanda merah panah merah ke sebelah kiri menunjukkan bilangan negatif 6. Kemudian yang kedua, ada penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Hitunglah 3 tambah 2. Di sini kita mau menggunakan penjumlahan menggunakan diagram panah. Positif 3 berarti
Mulai dari 0, geser 3 satuan ke arah kanan. Berhenti di angka 3, tanda panah, berhenti di angka 3. Kemudian geser 2 satuan ke kanan lagi. Kemudian ada tanda panah berwarna biru, berhenti di angka 5. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hitunglah negatif 4 ditambah negatif 2. Ingat, mulai dari 0, geser 4 satuan ke kiri. Berhenti di negatif 4. Kemudian ditambah negatif 2. Geser 2 satuan ke kiri. Sehingga berhenti di negatif 6. Sehingga negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. 5 ditambah negatif 2. Mulai dari 0, geser 5 satuan ke arah kanan. Berhenti di angka 5. Tanda panah merah berhenti di angka 5. Dan bergeser ke arah kanan 2 satuan. Maaf. Geser 2 satuan ke kiri, ke arah kiri. Sehingga berhenti di angka 3. Sehingga 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kemudian negatif 4 ditambah 3, yaitu mulai dari 0, geser 4 satuan ke kiri. Berhenti di angka negatif 4. Kemudian bergeser ke arah kanan 3 satuan. Sehingga tanda panah berwarna biru berhenti di angka negatif 1. Sehingga negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Kemudian yang berikutnya yaitu penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Bagaimana jika menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih besar? Mungkinkah dilakukan dengan garis bilangan? Bagaimana cara menjumlahkannya? Perhatikan untuk yang pertama yaitu ada 58 ditambah negatif 6 sama dengan, kita lihat penyelesaiannya, yaitu 58 ditambah negatif 16 sama dengan 58 dikurang 16 sama dengan 42. Kenapa di sini tandanya menjadi kurang? Positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif atau menjadi tanda kurang. Kita lihat nomor 2, negatif 216 ditambah 116. Di sini ada penyelesaiannya yaitu negatif 216 ditambah 116 sama dengan, kita pindahkan 116 menjadi di depan, sehingga 116 ditambah negatif 216. Positif ketemu negatif menjadi negatif atau menjadi kurang. Maka 116 dikurangi 216 menjadi negatif 100. Penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Satu lagi, penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Pengurangan bilangan bulat. Untuk melakukan operasi pengurangan bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan bulat, kamu dapat menggunakan model kartu muatan. Yaitu ada kartu muatan bilangan positif dan juga ada kartu bilangan bulat negatif. Ketika kartu positif berpasangan dengan kartu negatif, hasilnya adalah 0. Pasangan kartu muatan ini disebut pasangan 0. Contoh nomor 1, kartu muatan untuk memodelkan 4 ditambah negatif 4. Masukkan 4 buah kartu merah yang menunjukkan positif 4.
Perhatikan di sini ilustrasinya ada 4 kartu positif. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, kemudian tambahkan 4 kartu hijau yang menunjukkan negatif 4. 1, 2, 3, 4. Langkah yang kedua yaitu pasangkan kartu positif dan negatif. Kita pasangkan 1, 2, 3, 4. Ambil semua pasangan. Ambil semua pasangan 0. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tambah negatif 4 sama dengan 0. Sampai di sini apabila ada yang masih belum dipahami, bisa diulangi kembali video ini dari awal. Kemudian yang terakhir ada operasi hitung campuran. Berikutnya kamu akan mempelajari operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Negatif 4 ditambah 12 dikurang 5 sama dengan berapakah? Yang pertama, negatif 4 berarti bergerak ke arah kiri sebanyak 4 satuan, sehingga tanda panah berwarna merah berhenti di angka negatif 4. Kemudian ditambah 12, yaitu tanda panah berwarna biru bergerak dari negatif 4 12 satuan ke arah kanan, sehingga berhenti di angka 8. Kemudian dikurang 5 atau bergerak ke arah kiri dari angka 8 sebanyak 5 satuan, sehingga negatif 4 ditambah 12 dikurang 5 hasilnya yaitu negatif 4 ditambah 12 dikurang 5 hasilnya yaitu 3. Contoh berikutnya, 3 dikurang negatif 4 ditambah 2 sama dengan berapakah? Perhatikan. Yang pertama, positif 3 bergerak ke arah kanan dari 0 3 satuan, sehingga tanda panah berhenti di angka 3. Kemudian dikurangi negatif 4. Perlu dipahami di sini, ketika kurang bertemu dengan negatif berubah tanda menjadi tanda tambah, maka panah bergerak ke arah kanan, bukan bergerak ke arah kiri. Bergerak ke arah kanan sebanyak 4 satuan, 1, 2, 3, 4, sehingga berhenti di angka 7. Kemudian bergerak lagi ke arah kanan sebanyak 2 satuan, sehingga 3 dikurang negatif 4 ditambah 2, maka hasilnya adalah 9. Nah, sampai di sini apabila ada materi yang belum dipahami, harap untuk diputar kembali dan dipahami secara perlahan. Kemudian Ustadz harap Ananda bisa mengerjakan latihan nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian nanti tugasnya bisa dikirimkan kepada Ustadz untuk diberikan koreksi apakah Ananda sudah benar ataukah belum benar. Nah, diharapkan pada pembelajaran pada pagi hari ini Ananda sudah bisa memahami yaitu apa itu bilangan, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Ustadz rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.